Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang KSM tahun 2024. Video kali ini kakak akan menjelaskan secara rinci kepada adik-adik petunjuk teknis pelaksanaan kompetisi Sains Madrasah tahun 2024 secara detail dan lengkap sebagai panduan atau persiapan adik-adik sebelum menghadapi ujian KSM tahun 2024 ini. Panduan atau petunjuk teknis ini wajib adik-adik pahami supaya adik-adik bisa mendapatkan gambaran untuk menjalankan strategi pada saat ujian KSM nanti. Baik, sebelum kakak ke penjelasannya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya serta share kepada teman-teman adik-adik dan like setiap video yang sudah kakak posting di channel YouTube ini. Jika sudah, mari kita lanjut ke penjelasan terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan kompetisi Sains Madrasah tahun 2024. Nah, untuk petunjuk teknis itu sendiri sebenarnya bisa adik-adik dapatkan atau download di pencarian Google dengan mengetik petunjuk teknis KSM 2024. Nah, di sini kakak memberikan sumber yang lebih dipersingkat atau diperjelas dengan infografis dari Instagramnya Kami Madrasah. Jadi adik-adik juga bisa langsung memfollow Instagramnya Kami Madrasah. Adapun petunjuk teknis yang pertama itu terkait dengan komposisi jumlah soal KSM 2024 kategori individu. Untuk tingkat kabupaten atau kota sendiri yang akan dilaksanakan tanggal 1 Juli sampai tanggal 3 Juli itu terdiri dari soal pilihan ganda per 25 soal, di mana jawabannya adalah sains integrasi keislaman sekitar 20% atau ada sekitar 5 soal, kemudian sains integrasi budaya sekitar 20% atau 5 soal, dan sains murninya ada 60% atau sekitar 15 soal. Katanya untuk soal pilihan ganda itu ada sebanyak 25 soal. Itu untuk tingkat kabupaten dan kota. Nah, nanti di tingkat provinsi jabaran soalnya itu terdiri dari pilihan ganda sebanyak 20 soal dan pilihan ganda kompleks sebanyak 5 soal. Yang mana jabaran untuk pilihan ganda itu sebanyak 20 soal tadi penyebarannya adalah 4 soal itu tentang integrasi keislaman, 4 soal lagi tentang integrasi budaya, dan 12 soal tentang sains murni. Jadi nanti ketika gambaran ini bisa adik-adik pahami bahwa pada tingkat kabupaten dan kota yang akan diujikan nanti pada tanggal 1 atau sampai dengan 3 Juli itu ada sekitar 25 soal pilihan ganda, 5 soalnya tentang integrasi keislaman, 5 soalnya lagi tentang sains integrasi budaya, dan 15 soalnya lagi tentang sains murni. Itu dia yang menjadi fokus adik-adik untuk saat ini, untuk persiapan pada saat ujian KSM nanti. Kalau nanti di tingkat provinsi itu cuman pilihan ganda ada 20 soal ditambah dengan 5 soal pilihan ganda kompleks. Kalau di tingkat nasional itu nanti ada 10 soal isian singkat dan 5 soal uraian singkat. Dan untuk di grand final itu ada uraian eksplorasi atau eksperimen. Itu ya adik-adik tentang komposisi jumlah soal KSM tahun 2024 kategori individu. Sepertinya ada sedikit perbedaan untuk KSM tahun 2024 ini, di mana di tahun sebelumnya jumlah soal yang diujikan itu ada sekitar 40 soal, di mana di dalam 40 soal itu ada soal isian singkat dan soal pilihan ganda. Sementara untuk komposisi jumlah soal di KSM tahun 2024 ini dengan kategori individu itu cuma disediakan soal pilihan ganda ada 25 soal dengan 5 soal sains integrasi keislaman, 5 soal lagi tentang sains integrasi budaya, barulah 15%-nya tentang materi murni dari pelajaran materi sains itu sendiri. Materi sains kita berarti ada matematika, ada IPA, ada IPS, kemudian untuk di tingkat MA-nya ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada matematika, kemudian ada geografi, ekonomi. Kita lanjut ke petunjuk teknis yang kedua.
Nah, petunjuk teknis yang kedua masih bersumber dari petunjuk teknis tahun 2022 yang sudah dibikinkan infografisnya oleh kami madrasah.id. Silakan bagi adik-adik yang ingin menfollow Instagram kami madrasah bisa langsung ke akunnya. Nah, petunjuk teknis yang kedua yaitu tentang jumlah peserta lolos ke KSM tingkat provinsi. Nah, peserta KSM provinsi diikuti oleh 5% siswa terbaik dari jumlah peserta seleksi KSM per kabupaten atau kota. Apabila hasil dari ketentuan di atas bukan merupakan bilangan bulat, maka berlaku pembulatan ke atasnya. Misal, tingkat MI hanya ada 1 peserta, maka jumlah peserta yang lolos adalah 1 kali 5% sama dengan 0,1, artinya cuma 1 peserta yang lolos. Kemudian untuk tingkat MI, ini berlaku untuk tingkat MI, MA ataupun MTS ya. Ini sampel contohnya diberikan ke tingkat MI. Yang kedua, tingkat MI terdapat 11 peserta misalnya, maka jumlah peserta yang lolos adalah 11 kali 5% sama dengan 0,6, artinya adalah 1 peserta, pembulatannya ke atas. Kemudian contoh yang ketiga, tingkat MI terdapat 20 peserta, maka jumlah peserta yang lolos adalah 20 kali 5% sama dengan 1 peserta. Kemudian contoh yang keempat, tingkat MI terdapat 41 peserta, maka jumlah peserta yang lolos adalah 41 kali 5% sama dengan 2,1 sama dengan 3 peserta. Kemudian tingkat MI terdapat 201 peserta, maka jumlah peserta yang lolos adalah 201 kali 5% sama dengan 10,1 atau sama dengan 11 peserta. Artinya adalah semakin banyak jumlah peserta, maka peluang untuk lolos ke provinsi juga semakin besar. Sepertinya ini juga berbeda dengan KSM tahun sebelumnya. KSM tahun sebelumnya itu kalau tidak salah diambil 5 dari perwakilan setiap kabupaten itu yang melaju ke provinsi. Dan sekarang itu tergantung dari jumlah peserta. Yang diambil cuma 5% saja dari jumlah peserta. Semakin banyak jumlah peserta yang ikut di KSM tersebut di bidang itu, maka peluang untuk melaju ke provinsi juga semakin besar. Baik adik-adik, kita lanjut ke petunjuk teknis yang ketiga. Nah, petunjuk teknis yang ketiga itu tentang kriteria penilaian kompetisi sains madrasah untuk tahun 2024. Untuk soal pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks, jika nilainya benar akan mendapat nilai poin plus atau dapat nilainya 4. Jika salah, nilainya -1. Jika tidak menjawab, akan diberi nilai 0. Ini soal dalam bentuk pilihan ganda. Jadi strategi menjawab soal, ya adik-adik ya, kalau dia soalnya pilihan ganda, adik-adik harus punya strategi untuk menjawab soal. Kalau soal tersebut adik-adik benar-benar tidak tahu sama sekali, baik pertanyaannya maupun jawabannya, sebaiknya ditinggalkan saja. Karena jika salah nilainya adalah -1. Itu adalah strategi menjawab soal. Kalau dia soalnya berupa soal isian singkat, jika menjawab benar nilainya +1, tidak menjawab 0, atau tidak menjawab atau salah 0. Jadi kalau soal isian singkat silahkan diisi saja. Misalnya ada keraguan jawabannya entah ini entah ini, yang penting diisi saja karena dia tidak mempengaruhi pengurangan nilai. Pun begitu dengan soal uraian, jika benar nilainya 5, jika tidak menjawab atau salah nilainya 0. Kalau soal eksperimen atau eksplorasi atau eksperimen, soal isian singkat sama soal uraian ini berada nanti di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Di sini juga di tingkat grand final nanti ya. Kriteria penilaian menggunakan rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh juri komite nasional ini ketika di grand final. Jika terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat didasarkan pada urutan berikut. Misalnya, ada 5% dari 201 peserta, ada sekitar 11 peserta yang akan melaju ke tahap provinsi. Ternyata di peserta nomor 11 itu ada 2 orang yang nilainya sama. Siapakah yang bakalan diambil untuk ikut ke provinsi urutan ke-11-nya? Jika nomor 11 atau 12 itu nilainya sama, maka jumlah benar diambil dari jumlah benar terbanyaknya
Yang kedua, dari jumlah salah tersedikitnya. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan soal. Nah, artinya adik-adik harus punya strategi cepat untuk menjawab soal. Di dalam setiap pembahasan soal, kakak selalu bilang bahwa jika bertemu soal yang stimulusnya panjang atau pengantar soalnya terlalu panjang, langsung saja ke bagian satu kalimat terakhir, itulah sebenarnya pertanyaan soalnya. Kalau misalnya ketemu soal berupa pernyataan, maka lakukanlah sistem eliminasi pada jawaban. Temukan satu pada pernyataan yang benar, maka eliminasilah option jawaban jika menemukan pernyataan satu saja yang salah. Seperti itu. Kemudian yang keempat, jumlah benar terbanyak pada KSM tahap sebelumnya. Yang kelima, jumlah salah tersedikit pada KSM tahap sebelumnya. Ini maksudnya ya, tahap provinsi, tahap nasional, tahap kabupaten dan kota. Itu dia terkait dengan kriteria penilaian kompetisi sains madrasah tahun 2024. Jika ada keraguan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya, nanti dijawab. Nah adik-adik, kakak lanjut ke jadwal pelaksanaan KSM 2024 baik individu dan beregu. Beregu ini dia ada 3 dalam satu tim, dia mengerjakan soalnya secara bersama-sama di dalam tim. Untuk jenjang MA SMA itu 1 Juli 2024 dengan durasi 120 menit. Bisa dilihat di sini ya, di sesi pertama itu untuk matematika, biologi dan beregu. Sesi kedua itu fisika, kimia dan beregu. Untuk sesi ketiga itu ekonomi, geografi dan beregu. Kemudian di hari keduanya yaitu pada tanggal 2 Juli 2024 itu untuk tingkat MTS sama dengan tingkat SMP selama 120 menit, di mana sesi pertamanya itu dilaksanakan matematika dan beregu, yang kedua IPA dan beregu, sesi yang ketiga IPS dan beregu. Kemudian di hari ketiga barulah pada tanggal 3 Juli 2024 dilaksanakan KSM untuk tingkat MI atau SD dengan durasi 90 menit. Durasi 90 menit. Sesi pertama itu matematika sesi 1. Ini beda WITA dan WIB ya. Yang kedua itu matematika sesi 2, WIB dan beregu. Yang ketiga itu IPA sesi pertama, WITA, WIB dan beregu. Yang keempat IPA sesi 2, WIB dan beregu. Silakan adik-adik diingat dan dicatat jadwal pelaksanaan KSM 2024. Nah, ini dia hal yang tidak boleh dilakukan oleh peserta KSM tahun 2024 ini. Yang pertama, terlambat. Kemudian membawa catatan, nggak boleh menerima bantuan orang lain, membawa kamus, menggunakan alat bantu seperti alat komunikasi, kalkulator, dan lain-lain, membawa tabel, membawa buku, digantikan orang lain, dan keluar ruangan tanpa izin dari panitia atau pengawas. Ini jangan sampai dilakukan, kalau tidak nanti bisa jadi sistem dari aplikasi ujiannya akan terblokir atau tidak diakui lagi ke aslian atau keautentikan ujian adik-adik, bisa digagalkan nantinya. Maka patuhilah setiap peraturan dan larangan yang dilakukan oleh peserta KSM selama ujian. Baik adik-adik, itu dia petunjuk teknis KSM tahun 2024 yang kakak ambil dari sumbernya dari infografis yang ada di Kami Madrasah, yang bisa adik-adik follow atau lihat langsung di Instagramnya Kami Madrasah. Jika adik-adik punya pertanyaan atau keraguan terkait dengan Juknis KSM 2024 ini, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Baik, selamat malam semuanya, selamat belajar, selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi KSM 2024. Mana tahu kalianlah yang akan melaju sampai ke provinsi hingga nasional dan grand final untuk mendapatkan medali emasnya. Selamat berjuang buat kalian semuanya, orang yang bersungguh-sungguh untuk berusaha dan berdoa, niscaya tentu dia akan mendapatkan hasil yang terbaik dari usahanya. Sekian dari kakak, jangan lupa selalu dukung channel YouTube Neni Damai, boleh dengan memberikan support dalam bentuk apapun terhadap channel YouTube Neni Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.